Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, yaitu Kamis malam Jumat tanggal 27 Syawal atau sudah masuk malam ke-28 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Mei 2023 Masehi. Kita akan mengawali pelajaran kita yang merupakan pelajaran untuk saudara-saudara kita, saudara kami yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yaitu pada pelajaran Syarhus Sunnah, karya salah seorang a'immah, imam min a'immatina, salah seorang imam dari kalangan para imam kita, yaitu Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah. Kitab ini yang dikenal dengan judul Syarhus Sunnah merupakan salah satu kitab yang sangat penting berkaitan dengan akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wabil khusus kitab ini ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Taib, kita akan terlebih dahulu mengenal siapa penulis kitab ini, Al-Imam Al-Barbahari. Beliau adalah Al-Imam Al-Qudwah Al-Mujahid Syekhul Hanabilah, merupakan guru besar di kalangan mazhab Hambali pada masanya. Beliau Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Beliau bernama Al-Hasan, nama beliau adalah Al-Hasan, kunyahnya Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Adapun Al-Barbahari adalah nisbah kepada Barbahar. Barbahar adalah salah satu obat-obatan yang diimpor dari negeri India. Ya. Dan beliau dinisbahkan kepada Barbahar ini. Nisbahnya adalah Al-Barbahari, karena memang kemungkinan beliau pedagang atau pengimpor, ya, jenis barang ini tadi, sehingga dikenal dengan nisbah ini, Al-Barbahari. Beliau lahir pada tahun 253 Hijriah pada masa kekhilafahan
al-Mu'taz billah yang bernama Muhammad, putra daripada khalifah sebelumnya yang bergelar al-Mutawakkil 'ala Allah, Ja'far. Ya. Putra dari khalifah sebelumnya al-Mu'tasim billah al-Abbasi. Ini pada masa beliau, yakni pada masa siapa? Muhammad bin Ja'far, yang nama khalifah Muhammad bin Ja'far ini bergelar al-Mu'taz billah. Namun pada masa itu, yang merupakan masih masa kekhilafahan Bani Abbasiyah, namun Bani Abbasiyah kala itu sedang dikuasai oleh Al-Atrak, khilafah Turki. Ya, yang mana merekalah yang sebenarnya mengatur dan menguasai khilafah Bani Abbasiyah, karena mereka inilah yang berhak atau menyatakan siapa yang boleh menjadi khalifah dan siapa yang mereka gulingkan semaunya. Nah, sehingga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah lahir dalam kondisi politik demikian. Dikala memang khilafah Bani Abbasiyah sedang lemah. Namun di sisi lain, perkembangan keilmuan pada masa itu sedang berkembang dengan baik, sedang dalam kondisi berada dalam kemajuan. Karena memang pada masa itu Ahlus Sunnah muntasyirun di negeri kaum muslimin kala itu, yakni di negeri Baghdad. Nah, dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah itu semasa dengan para a'immah kibar, semisal Al-Imam Ibnu Majah, Al-Qazwini, Abu Dawud As-Sijistani, ya, Hanbal bin Ishaq. Al-Imam Ibnu Majah dan Abu Dawud penulis kitab Sunan, Hanbal bin Ishaq dan Al-Imam Abi Bakar Al-Marudhi dan Ishaq bin Ibrahim bin Hani wa Abi Bakar Al-Khallal, Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari, dan para imam yang lainnya. Yang mana para imam ini merupakan para imam yang murid dari murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Ya, murid daripada murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Beliau berada pada tabaqah ini. Murid daripada murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Di antara guru-guru besar beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Abu Bakar Al-Marudhi, yang merupakan imam al-qudwah, al-faqih, al-muhaddis yang tinggal di negeri Baghdad. Ya. Beliau adalah murid besar Al-Imam Ahmad yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Demikian pula di antara guru besar beliau Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari Abu Muhammad Al-Imam Al-Abid Az-Zahid yang wafat pada tahun 283 Hijriah. Kemudian guru besar beliau yang ketiga adalah Al-Fath bin Shukhruf, salah seorang abid zahid pada masa itu pula, yang dia meriwayatkan dari Al-Imam Ahmad. Nah, atau berguru kepada Al-Imam Ahmad. Wafat pada tahun 273 Hijriah. Yang diriwayatkan bahwa Al-Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Fatah bin Shukhruf ini, kata beliau, ma akhrajat Khurasan mithl Fatah bin Shukhruf. Negeri Khurasan tidaklah melahirkan seorang tokoh besar semisal siapa? Al-Fatah bin Shukhruf. Nah, ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, sehingga beliau sahibal imam, sahiba jama'atan min ashab imam ahli sunnatil jamaah. Berguru kepada murid-murid besar Al-Imam Ahmad.
Ya, tidak berguru kepada Imam Ahmad secara langsung, namun berguru kepada murid-murid besarnya. Ya, beliau semasa dengan murid-murid besar Al-Imam Ahmad. Nah, dan tokoh-tokoh di antara guru-guru besarnya adalah 3 guru yang kita sebutkan tadi, 3 imam yang kita sebutkan, yang memang beliau mengambil ilmu dari mereka dan memberikan pengaruh kepada saksiyah kepribadian beliau. Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang imam berwibawa, awalan bil haq, benar-benar ya menyerukan al-haq, sangat terus menyerukan al-haq, da'iyatan li sunnah wattiba'il athar, mengajak untuk mengikuti, untuk berpegang dan mengikuti as-sunnah serta mengikuti al-athar. Beliau seorang yang arifan bil madhab usulan wa furu'an, sangat pakar dalam madhab Hambali, baik pada masalah usulnya maupun furu'nya. Dan beliau juga memiliki kedudukan dan suara yang didengar oleh sultan. Ya, suara yang didengar oleh sultan. Beliau terpandang di kalangan para sultan kala itu. Dan beliau adalah seorang tokoh yang syadidan ala ahlil bid'ah wal ahwa, sangat keras dan tegas kepada ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, munabidan lahu bil yad wal lisan. Ya, beliau berbuat mengingkari mereka secara tegas dengan tangan dan lisannya. Dan majlis beliau adalah majlis yang makmur dengan halaqah hadis, athar, dan fiqih. Majlis beliau dihadiri oleh banyak para immatul hadis wal fiqih. Ya, majlis beliau dihadiri oleh banyak para immatul hadis dan fiqih. Abu Abdullah Al-Faqih mengatakan, "Idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Abul Hasan bin Bashar wa Aba Muhammad al-Barbahari, fa'lam annahu sahibu sunnah." Ya. Apabila engkau melihat seorang penduduk Baghdad mencintai 2 tokoh besar, yaitu Abul Hasan bin Bashar dan Abu Muhammad al-Barbahari, kata beliau, maka ketahuilah orang itu yang mencintai Abul Hasan dan Abu Muhammad al-Barbahari ini, ketahuilah bahwa orang itu adalah sahibu sunnah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa kedudukan beliau sebagai imam besar Ahlus Sunnah menjadi tolak ukur. Ya, apabila seseorang mencintai Al-Imam Al-Barbahari, penduduk Baghdad mencintai Al-Imam Al-Barbahari, maka ketahuilah orang itu adalah sahibu sunnah. Dan di antara yang menunjukkan tingginya kedudukan beliau adalah apa yang dikisahkan oleh salah seorang murid besarnya, Ibnu Battah rahimahullah. Beliau mengatakan, sami'tuhu, yakni Al-Barbahari, lamma ukhidha al-hujjaj, yaqul, ya qaum, in kana yahtaju ila muawanatin bima'ati alfi dinar wa mi'ati alfi dinar 5 marrat awantuhu. Aku mendengar, kata Ibnu Battah, aku mendengar Al-Barbahari mengatakan ketika para jamaah haji ya, sedang dihadang, yakni oleh kelompok Al-Qaramitah kala itu, Syiah Qaramitah, ya, maka beliau mengatakan, kata Ibnu Battah, aku mendengar beliau mengatakan, wahai kaum, kalau seandainya ya membutuhkan kepada bantuan ya sebesar 100.000 dinar, 100.000 dinar, dan beliau ulang itu sampai 5 kali, niscaya aku akan bantu. Yani kalau seandainya sultan membutuhkan, ya, yani beliau bisa mengumpulkan harta sebesar itu. Ya, 100.000 dinar, 100.000 dinar, 100.000 dinar, 100.000 dinar. Beliau ulang 5 kali. Yang berarti 500.000 dinar. Maka aku akan bisa mengumpulkannya dari kaum muslimin.
yang menunjukkan besarnya wibawa dan kedudukan beliau yang sangat terhormat di pandangan kaum muslimin. Nah, kalau seandainya beliau mengumpulkan, menggalang dana sebesar itu, niscaya beliau akan mendapatkannya demi membantu sultan. Dalam rangka apa? Membantu para jamaah haji yang sedang dihalangi oleh kaum Syiah Qaramitah. Nah, di antara murid-murid besar beliau, sebagaimana yang sebagainya barusan kita isyaratkan, adalah Al-Imam Al-Qudwa Al-Faqih Abu Abdillah Ubaidillah bin Muhammad Al-Uqbari, yang dikenal dengan Ibnu Battah, ya, penulis kitab Al-Ibanah, Al-Ibanah Al-Kubra wa As-Sughra. Ini murid beliau. Kemudian murid beliau yang lainnya adalah Al-Imam Al-Wa'idh Al-Kabir Muhammad bin Ahmad bin Ismail Al-Baghdadi Abul Husain bin Sam'un. Kemudian murid besar beliau yang lainnya adalah Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Sajarah Abu Bakar Al-Qadi. Juga Al-Imam Al-Faqih Al-Husain bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Hambali Abu Ali An-Najjad As-Saghir, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Juga disebut sebagai salah seorang murid beliau juga adalah Muhammad bin Ahmad bin Saleh bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang berarti putra dari cucu Imam Ahmad, Muhammad bin Ahmad bin Saleh bin Al-Imam Ahmad, yang wafat pada tahun 330 Hijriah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang menunjukkan kepada zuhud dan waraknya Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Abul Hasan bin Bashar, beliau mengatakan tanazzah al-Barbahari min mirath abihi an 70,000 dinar. Ya. Al-Barbahari menjauhkan dirinya dari warisan ayahnya sejumlah 700.000 dirham. Ya, ini karena beliau memandang penghasilan itu, beliau tidak suka dengan penghasilan tersebut dari sang ayah. Ya, yang sebenarnya secara ini halal, itu warisan. Ya, namun beliau tidak mau mengambilnya. Ya. Karena memang demikianlah sikap wara' dan zuhudnya beliau. Karenanya Ibnu Abi Ya'la mengatakan kana lil Barbahari mujahadat wa maqamat fid din katsirah. Al-Barbahari memiliki mujahadat, ya, kesungguh-sungguhan, keseriusan, ya, dalam beribadah, dalam beramal, wa maqamat fid din, dan kedudukan yang tinggi dalam agama, katsirah, dan itu sangat banyak. Di antara sana para immah terhadap beliau, pujian-pujian para imam terhadap Al-Imam Al-Barbahari, di antaranya dikatakan oleh Ibnu Abi Ya'la, ya, penulis kitab Tabaqat Al-Hanabilah, kata beliau, Syekhut Ta'ifa fi waqtih wa mutaqaddamuha fil inkar ala ahlil bid'ah wal mubayana lahum bil yad wal lisan, wa kana lahu sayyitun 'inda sultan wa quddima 'inda al-ashab wa kana ahadu aw ahad al-a'immat al-'arifin wal huffaz al-usul al-mutqinin wathiqatil mu'minin. Beliau Ibnu Al-Barbahari adalah salah seorang guru besar pada madhabnya, ya, salah seorang guru besar madhab pada masanya, dan yang beliau adalah orang yang terdepan di dalam mengingkari ahlul bidah, ya, dan menentang mereka dengan tangan dan lisan. Beliau memiliki suara yang didengar oleh sultan, dan beliau adalah yang dikedepankan di kalangan para pembesar madhab, ya, madhab Hambali. Beliau salah seorang imam yang mengerti ilmu, ya, al-a'imah al-arifin, yang banyak mengerti ilmu, dan salah seorang huffaz, ya, terhadap usul, ya, usul madhab yang mutqin,
dan beliau termasuk ya salah seorang thiqatil mukminin, kaum mukminin yang terpercaya. Demikian pula Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Al-Barbahari dalam pujiannya, Al-Faqih Al-Qudwah Syekhul Hanabila bil Iraq. Naam, qalan wa halan wa halalan. Wa kana lahu saytun azim wa hurmatun tammah. Beliau adalah seorang faqih yang qudwah, panutan dalam fikih. Guru besar madhab Hanabilah di Irak. Ya. Qalan wa halan wa halalan. Baik dalam ucapan, ya, kondisinya, dan halalan. Yakni karena memang beliau seorang yang dikenal perhatian terhadap halal. Karena waraknya. Beliau memiliki kedudukan yang mulia dan agung. Ya. Dan kehormatan yang sempurna. Demikian pula dikatakan oleh Ibnul Jauzi, jama'al ilma wa zuhud. Dia mengumpulkan ilmu yang banyak dan seorang yang sangat zuhud. Wa kana syadidan ala ahlil bid'ah. Memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bid'ah. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, al-alimuz zahid al-faqih al-hambali al-wa'id. Dia seorang alim, seorang yang zuhud, seorang ahli fikih dari kalangan mazhab Hambali, al-wa'id, pemberi nasihat. Wa kana syadidan ala ahlil bid'ah wal ma'asi. Beliau keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi. Wa kana kabiral qadr, tu'azzimuhul khasa wal 'ammah. Beliau memiliki kedudukan yang besar, ya, yang diagungkan, dimuliakan baik oleh orang-orang yang khusus maupun oleh orang-orang yang maupun oleh kalangan umum. Ini pujian dan sikap para immah terhadap terhadap Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di antara kita sebutkan bahwa beliau memiliki sikap yang tegas terhadap ahlul bid'ah. Di antaranya adalah digambarkan oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah dalam muqaddimah tahqiq beliau. Beliau berikan pembahasan mauqifuhu min ahlil bid'ah. Sikap beliau terhadap ahlul bid'ah. Laqad kana al-Imam Al-Barbahari rahimahullah syadidan ala ahlil bid'ah wal ahwa, munabidan lahum bil yad wal lisan. Wa huwa fi hadha kullihi muttabi'un limaslaki ahli sunnati wal jamaah fi muamalati ahlil bid'ah wal ahwa. Al-Imam Al-Barbahari adalah seorang yang keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, menentang mereka dengan tangan dan lisannya. Beliau dalam semua ini adalah mengikuti, ya, metode dan jalannya ahlus sunnati wal jamaah di dalam bersikap terhadap ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Faqad kana rahimahullah harisan ala safai hadzal din. Beliau sangat memiliki perhatian dan semangat yang besar terhadap kemurnian agama ini. Wa ib'ad kulli ma 'allaqa bihi minal wa ib'adi kulli ma ulliqa bihi minal bid'ah wal ahwa, dan menjauhkan segala hal yang dicampurkan dalam agama ini, yaitu berupa bid'ah dan hawa nafsu, minat tajahum wal i'tizal wat tamash'ur wat tasawuf wat tasyayyu' wat taraffud, baik itu bid'ah Jahmiyah maupun bid'ah Mu'tazilah maupun bid'ah Asy'ariyah, tasawuf, Syiah dan Rafidah, ya. Kemudian beliau sebutkan beberapa contoh ucapan-ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab ini yang menunjukkan sikap tegas beliau terhadap ahlul bid'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Adapun kitab ini sendiri yang berjudul Syarhus Sunnah, ya, sebagaimana judulnya syarah, itu berarti penjelasan. Adapun as-sunnah yakni bermakna at-tariqah. Ya, maknanya adalah at-tariqah, yakni tariqah, ya, tariqatul Rasul. Bukan yang dimaksud dengannya adalah makna as-sunnah menurut istilah para muhadditsin
yang berarti ma thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Bukan itu. Atau as-sunnah yang dikenal di kalangan istilah para fuqaha. Ya, yang mengamalkannya berpahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Bukan makna ini, namun as-sunnah dengan makna yang lebih umum, yaitu tariqatul rasul, tariqatul sahabah, tariqatul salafis salih. Ya. Inilah as-sunnah. Baik berarti meliputi i'tiqad, meliputi ibadah, meliputi fikih, meliputi adab wal akhlak. Ini semua adalah termasuk dalam cakupan makna as-sunnah secara umum. Ya. Sehingga apa? As-sunnah di sini bermakna al-i'tiqad wal aqidah wal manhaj. Bukan hanya sunnah sekedar sunnah dalam pandangan para fuqaha ataupun dalam pandangan muhaddisin atau yang lainnya. Namun sunnah dengan makna apa? Ad-din wal iman wal aqidah wal manhaj. Dan karenanya banyak para ulama yang menulis tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, ya, tentang akidah, mereka beri judul dengan as-sunnah. Ya, seperti as-sunnah karya Imam Ahmad, as-sunnah karya putra beliau Abdullah bin al-Imam Ahmad, as-sunnah karya al-Athram. Demikian pula Al-Imam Al-Lalikai memiliki kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Atau para imam sebagian lainnya memberikan judul terhadap kitab-kitab mereka dengan Al-Iman, seperti kitab Al-Iman karya Ibnu Mandah. Ya. Atau Kitabul Iman yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan banyak yang lainnya. Demikian pula sebagian imam yang lainnya menulis dengan judul Asy-Syari'ah, seperti Kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri Asy-Syafi'i, atau Asy-Syari'ah karya Ibnu Battah yang dikenal dengan Al-Ibanah. Ya. Atau juga dengan judul At-Tauhid wal Aqidah, seperti Kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Ya. Atau Al-Aqidah seperti Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya As-Sabuni. Ala kulli hal, ini semua adalah judul-judul, ya, lafaz-lafaz yang beragam untuk satu makna, yaitu ad-din wal aqidah wal i'tiqad wal manhaj. Demikian pula Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari. Maka as-sunnah yang dimaksud di sini adalah as-sunnah dengan makna apa? Tariqatul Rasul, tariqatul sahabah, tariqatul salafis salih, sehingga mencakup ad-din kulli, mencakup al-i'tiqad wal manhaj. Nah, adapun kata syarah di sini bukan berarti beliau mensyarah kitab tertentu seperti yang dikenal misalnya syarah Ushulus Sittah. Maka syarah di sini merupakan syarah terhadap risalah tertentu yang berjudul Ushulus Sittah. Tidak demikian. Namun syarah di sini karena beliau ingin mensyarah, menjelaskan kepada kita tentang ad-din, tentang akidah, tentang manhaj. Ya. Sehingga beliau kasih nama syarah. Adapun kenapa beliau menulis kitab ini, maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khalid Ar-Raddadi rahimahullah, lam yadhkur lana al-muallif fi kitabihi sabab al-ba'its lahu li ta'lifihi hadzal kitab li ta'lifihi hadzal kitab li ta'lifihi hadzal kitab. Ya. Muallif, penulis, yakni Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari tidak menyebutkan kepada kita sebab yang mendorong beliau menulis kitab ini. Namun di sana kata beliau, biyadin annahu yumkin al-qaul inna thammata asbaban adidah kanat hiyal ba'its ar-ra'is ala tasnifihi hadzal kitab. Mungkin saja di sana ada beberapa sebab yang bisa kita anggap sebagai sebab, ya. Wala'alla aham hadhil asbab alladhi zaharat li min dirasati wa tahqiqi lil kitab. Dan bisa jadi sebab terpenting yang tampak bagiku tatkala aku mempelajari dan mentahqiq kitab ini, sababan, ada dua sebab penting. Yaitu yang pertama, hirsul muallif ala isalil aqidah safiyah
amma yukaddiruha minal ahwa'i wal bid'a ila amatin nas. Semangat besar dan antusias penulis untuk menyampaikan akidah yang murni dari berbagai kotoran yang mengotorinya, baik itu berupa hawa nafsu, bid'ah dan yang lainnya. Semangat beliau untuk menyampaikan akidah yang murni ini kepada kaum muslimin. Wa tahdhirihim min mujalasati ahli zaik wad dalal. Serta semangat beliau untuk mentahdzir ya, kaum muslimin dari duduk bersama orang-orang menyimpang dan sesat. Wa bayan taraiqihim wa subulihim fit talbis 'alan nas. Dan beliau ingin menjelaskan kepada mereka metode-metode dan cara-cara mereka di dalam mengaburkan agama ini kepada umat manusia. Ini sebab pertama. Yang kedua, wa yudafu ila ma sabaq annal bid'a wal ahwa wa sunufil ara allati zayyanaha lahum syaitan qad ammal bala'u biha fi asril muallif wa sya'a wa dha'a. Ya, yang kedua adalah di samping sebab yang pertama tadi adalah karena bid'ah dan hawa nafsu serta berbagai ya, ide-ide dan pendapat-pendapat yang dihias-hias oleh syaitan itu ya, bala telah menyeluruh. Musibah ini menimpa, menyebar secara merata pada masa penulis. Ya, tersebar dan tersiarkan secara merata. Fa'aradal muallifu ayyauda bin nas ilal jadda wasiratil qawim. Sehingga muallif ingin mengembalikan umat manusia ya, kepada jalan yang lurus dan tepat. Wa dzalika limalahu min makanatin wa haibah fil amati qabl khassah. Terlebih beliau memiliki kedudukan dan kewibawaan di tengah masyarakat muslimin secara umum sebelum secara khusus. Yani baik kalangan umum maupun khusus. Beliau memiliki kedudukan yang terpandang dan kewibawaan, maka beliau ingin mengajak ya, umat untuk mau kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus dan tepat. Ya, mengingat pada masa itu sudah banyak bid'ah, sudah banyak hawa nafsu yang merata menjadi bala yang menimpa umat ya, secara umum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kehadiran kitab ini ya, merupakan nikmah minallahi azza wa jal. Ya, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beliau sangat besar perhatiannya kepada umat agar umat mendapatkan penjelasan. Sehingga kehadiran kitab ini, kitab-kitab akidah secara umum dan kitab akidah dan manhaj yang beliau tulis ini secara khusus, ini adalah nikmat yang besar, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya. Karena kalau seandainya para ulama tidak bangkit untuk menjelaskan kepada umat, untuk menjaga dan membentengi kemurnian agama ini, niscaya umat akan tersesat. Niscaya agama ini akan tidak murni lagi sampai kepada kita. Maka kehadiran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kitab-kitab akidah secara umum dan kitab syarhus sunnah ini secara khusus, merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hujjah dari Allah kepada hamba-hambanya. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan walaupun sedikit ini bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi saudara-saudaraku, ikhwah yang mendengar, baik ikhwah di Seluma secara khusus maupun yang lainnya yang mendengarkannya